Malam Sobat Maya, jadi di video kali ini saya ingin sharing kepada Sobat Maya mengenai kesalahan saya dalam scalping yang dimana hal itu mengakibatkan hari ini saya cut loss sebesar 2 jutaan. Begini ceritanya. Jadi pagi ini kan sebenarnya market itu udah kurang enak ya. Tapi pas saya scalping di pagi, saya tuh masih cuan nih 800.000. Nah, karena saya cuan, makanya agak over PD kali ya. Jadi saya lihat Meta, saham Meta, pada tahu kan saham Meta ya, itu lagi naik nih Sobat Maya. Posisinya 248 di bid, sementara 250 di over. Nah, posisi overnya itu gede ya, ada sekitar 80 ribuan lot. Biasanya kalau over sebesar itu ditembus, dia akan lanjut rally nih Sobat Maya. Tapi sayangnya saya itu nggak lihat dulu chart 1 menitnya. Karena FOMO nih Sobat Maya. Kemarin kan Meta ini sempat rally ya. Dan waktu kemarin saya tuh cuma scalping dikit banget. Beli di 202, jual di 204. Setelah itu ada turun dikit, tapi saya nggak buyback. Lalu dia langsung lanjut terus sampai tinggi banget. Jadi karena ada historical tersebut, saya jadi FOMO ya. Begitu 250 ditembus, saya langsung HK. Padahal kalau misalnya kita lihat chart 1 menitnya, ternyata sempat ke 234, terus langsung naik hingga ke 250. Harusnya kalau misalnya saya scalper yang baik dan benar, saya nggak kejar dulu ya Sobat Maya. Karena resikonya udah jauh lebih besar. Karena kenaikan dari 234 ke 250 aja udah berapa banyak. Cuma saat tersebut, saya udah nggak mikir lagi ya Sobat Maya. Karena FOMO. Jadi langsung saya HK, di 252 dia sempat turun. Tapi bukannya saya cut loss, saya malah tambah posisi di 248. Nah, ini harusnya salah banget ya Sobat Maya. Harusnya nggak boleh. Kalau misalnya kita scalping, average down itu sesuatu hal yang sangat dihindari. Karena rata-rata tuh ya, kalau average down pada saat scalping, lebih banyak ruginya daripada untungnya. Tapi nasi udah menjadi bubur ya. Akhirnya saya average down di 248. Karena waktu itu posisinya 246 ada bid yang tebal nih Sobat Maya. Pikiran saya adalah kalau misalnya saya dapat di harga 248, maka kalau misalnya dia turun lagi, saya bisa buang di 246 semuanya. Tapi sayangnya, kadang market itu nggak mendukung ya. Dari 248 ke 246 itu dalam sekejap. Terus langsung ke 244, di mana saya ada antri. Antrinya kenapa? Karena saya kan buang nih, planningnya di 246. Terus saya tampung lagi di 244 rencananya. Tapi, karena nggak kejual di 246, makanya langsung kebeli ya di 244 juga. Karena waktu itu emang guyurannya lagi deras-derasnya. Akhirnya 244 kemakan, langsung ke 242, tiba-tiba langsung ke 240 dan saya langsung haki cut loss. Dari saya haki di 240, itu masih turun ya, hingga ke 236. Dan saat itu ya udahlah, saya nggak buyback, saya diamin aja. Dan yang seperti kita tahu semuanya, sahamnya kembali naik. Sampai akhirnya melebihi 250. Jadi sebenarnya kalau saya keep, itu posisinya saya malah cuan. Tapi karena saya cut loss, saya rugi 2 jutaan. Apakah salah? Bagi saya pribadi, salahnya adalah saya sendiri. Karena yang pertama, saya average down. Yang kedua, saya FOMO. Timingnya nggak tepat. Kalau urusan saya cut loss di 240, menurut saya itu nggak salah. Karena kalau misalnya kita emang mau niat scalping, disiplin cut loss itu adalah sesuatu hal yang wajib hukumnya. Nah, ini memberikan saya pelajaran juga ya Sobat Maya. Untuk lebih hati-hati lagi. Karena scalping itu kan emang memberikan kita keuntungan yang cepat nih ya. Tapi kalau kita salah psikologi, salah bertindak, wah itu damage-nya bisa gede juga. Ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya. Di awal bulan saya udah kena ACST. Di akhir bulan kenanya sahabatnya ya, yaitu Meta. Tapi nggak apa-apa, saya jadikan itu semua sebagai pembelajaran. Semoga aja bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan hari ini saya kembali diingatkan ya Sobat Maya, bahwa yang namanya scalping itu nggak hanya tentang jam terbang, nggak hanya tentang skill, nggak hanya tentang mental, tapi perlu juga penguasaan timing dan psikologi. Sobat Maya sendiri gimana nih hari ini scalping, trading, atau investasinya? Apakah pada cuan atau malah ikut market yang merahnya lumayan dalam hari ini?
share di kolom komentar ya.